Sudah muncul di layar kalian? Belum ada soalnya nih. Saya baru mau kasih soalnya. Kalau misalnya, bentar, ada nggak yang soal? Ya udah, gini. Siapa yang udah buka itu? Sudah membuka tugas siapa? Benjamin sudah kebuka tugasnya? Saya cari pensil. Bu Helen, Ya apa? saya mau nanya yang tadi pas magis. Oh iya, kamu ikut 2 kali nih loh, ya. Tadi Kenapa? Ibu bilang bukan turunan itu, maksudnya jadi nggak bisa diturunin, Bu? Nggak bisa. Kalau bukan definisi turunan, berarti dia harus dikerjakan dengan limit, konsep limit. Oke, Lovia. Jadi dijabarin gitu ya, nggak bisa shortcut pakai rumus turunan ya. Harus dicoret gitu, Bu. Harus difaktorin, apa harus di situ. Oke? Oke, Bu. Oke, ya. Nah, ini teman-teman yang tadi nggak ikut magis. Ya, udah dapat soalnya? Siapa yang udah buka? Benjamin, kamu udah jadi buka? Tunggu sebentar. Buka dulu. Biar kamu tahu soal-soalnya kayak apa ya. Sambil saya ini ya. Sambil nunggu Benjamin dapat soal. Tim. Mendekati 0. Ini soalnya dari mana, Bu? Yang tugas yang mana? Yang saya tulis ini? Karang-karang. Hah? Apa, Bu? Ini saya ngarang sendiri. Oh, terus Ibu suruh saya yang mana ini? Kamu yang di itu loh, yang tugas turunan di psikologi. Oh iya. Itu deadline-nya nanti malam jam 10 loh ya. Nggak ada jam 12 tuh. Jangan lupa mengerjakan. Ini sembari saya nunggu kamu buka soal. Oh iya. Udah dapat? Udah dapat belum? Oh ya udah, Bu. Ya udah, ini mau soalmu apa soal saya? Soal Ibu aja dah. Oke. Nanti habis ini ya soalmu ya. Limit H mendekati 0, kemudian di sini 2 X plus H pangkat 2 min 5 4. Jangan yang susah dulu. Yang susah nanti. Nomor 2 nya. Kali X plus H min 3 min dalam kurung 2x kuadrat min 5x min 3 tutup kurung sama dengan kalau ketemu soal seperti ini, gimana cara mengerjakannya? Ya gimana? Kira-kira. Alen, Mira. Itu bukan tinggal belakangnya doang ya, Bu? Yang untuk dapat efeknya. Kayak biasa itu. Oke, yang fx-nya yang mana, Niko? Yang 2x kuadrat min 5x min 3 kan? Oke. Jadi, kalau kalian ketemu soal seperti ini, kalian selalu lihat ke definisi turunan ya.
Definisi turunan. Definisi turunan itu seperti apa? Y aksen itu sama dengan F aksen X itu sama dengan lim H mendekati 0. Selama ini delta ya, saya pakai delta aja deh. Biar sama kayak di modul. Delta X mendekati 0, kemudian di sini adalah Fx plus delta X min Fx per delta X. Nah, kalian harus selalu lihat ke sana. Jadi, definisi turunan itu selalu bentuknya seperti ini. Jadi, nggak beda-beda ya. Dia cuma satu ini rumusnya. Maka perhatikan ininya. Yang didekati itu siapa? Kok nggak kelihatan ya? Terlalu tajam nih. Warna apa ini? Jadi yang didekati siapa? Oh, delta X. Bukan X ya. Bukan T, bukan X. Tapi delta X. Atau parameter lain ya. Parameter lain itu variabel lain selain X. Selain variabel bebasnya di fungsinya gitu ya. Bisa B, bisa C, bisa H gitu ya. Terserah nanti si pemberi soal itu memberikan apa. Kemudian selalu mendekati 0. Kemudian yang depan itu Fx ditambah delta X. Yang belakang itu adalah min Fx min ya rumusnya. Nah, perhatikan. Soal kita apakah sudah sesuai dengan definisi turunan? H mendekati 0. Oke, ini udah benar limitnya. Kemudian perhatikan nih. 2x plus H kuadrat, kemudian 5x plus H 3. Dalam kurungnya, perhatikan ini, ternyata sesuai nih. 2x kuadrat, x kuadrat, min 5x, min 3. Oke, berarti dari sini kita dapat ini adalah fungsi fx-nya. Ini adalah fungsi fx-nya. Nah, berarti kita bisa menggunakan rumus aja nih, gitu kan? Karena ini kan sama aja f aksen. Nah, selama ini kita sudah belajar rumus turunan itu ada 4 ya. Nah, ini fx-nya kita ambil aja nih 2x kuadrat min 5x min 3. Nah, kita turunkan pakai rumus 1. Pakai rumus pertama. Nah, berarti turunannya apa nih? Sama dengan apa turunannya? Halo. 4x, Bu. 4x terus? Min 5. Min 5. Udah selesai nih. Ya. Nah, tapi kalau nanti perhatikan benar-benar ya bentuknya ya. Kalau misalnya yang didekati di sini enggak mendekati 0, mendekati 3, berarti itu pasti soal limit gitu ya. Supaya kalian bisa ngecek juga nih, Ibu soalnya salah nih gitu ya. Atau oh ini bukan definisi turunan nih, berarti saya harus mengerjakan pakai limit gitu ya, seperti yang Lovia tadi tanya. Oke. Apakah ada pertanyaan nih? Nomor 1. Ya. Nomor 2 ya. Lim B mendekati 0, 3 akar X plus B min apa ya? 3/2x plus B pangkat 2 min 3 akar X min 3/2x kuadrat per B. Nah, sama dengan apa? Kalau dapat soal seperti ini, fx-nya siapa? Siapa fx-nya?
fx sama dengan 3 akar X min 3 akar X 3 min per 2X 3 kuadrat. per 2X kuadrat. Minnya ikut nggak? Ikut. Ikut siapa? Ah. Ini tadi minnya ikut nggak? Enggak. Enggak, berarti enggak ya. Yang dalam kurung aja ya. Oke. Oke, Ini Bu. udah benar. Nah, kalau udah dapat seperti ini, buat menurunkannya, kita harus ubah dulu jadi apa nih? Akar X itu artinya apa? X pangkat berapa? Berapa yuk? Setengah bukan, Bu? Setengah, betul sekali. Kemudian yang ini, belakang ini 3 per 2X kuadrat jadi apa? Apa yuk? X-nya boleh dinaikin, Bu. X-nya dinaikin. Ya, 2-nya naik nggak? Enggak. Kenapa? Karena itu 3 per 2. 3 per 2 itu nilai A ya. Oke, benar sekali. Terus, X pangkat berapa? Min 2. Oke, nah sekarang baru kita turunkan. F aksen X, perhatikan teman-teman. Kalau kalian sudah mulai pakai rumus, ini rumus 1 lagi kan, maka baru beri lambang F aksen ya, jangan ketinggalan nih lambang F aksennya. F aksen itu perlambang bahwa kalian sudah mulai pakai rumusnya gitu ya. 3X pangkat setengah diturunkan jadinya apa? Apa ya? Tiga X pangkat setengah. Jadinya apa? Ekal? Berapa kal? Kalau tadi kayaknya lihat Eko. Mana Eko? Bu, selesai kedengaran ya? Oh iya, dengar. Ini berarti dimasukin pakai rumus yang atas juga ya, Bu? Yang sama ya? Pakai rumus pertama tadi nih. Rumus pertama apa? Yang F A X kali plus delta N. X min. Bukan. Pakai rumus turunannya. Eko. Rumus pertama. Rumus turunan pertama itu apa? Kalau Y sama dengan AX pangkat N, maka Y aksennya apa? Rumus turunan dokter. A X pangkat N, maka Y aksen sama dengan apa itu? Diturunin Eko. Halo, Eko. Kamu nge-freeze kah? Apa Eko? Rumus turunan pertama. Kalau Y itu AX pangkat N, maka turunannya adalah Kalau Bu, selesai kedengaran nggak sih? ya, dengar sekarang. Tadi kayaknya, oke, kalau rumus yang pertama berarti ya Bu ini, Bu. Eh, ini bukan sih Bu, yang A A, dikali N A, terus dikali X ya Bu, X, pangkatnya. N min 1. Ya, betul sekali. Nah, itu pakailah untuk ini 3X pangkat setengah. Jadinya apa? 3 3 dikali 1 per 2 ya Bu. Betul sekali. X pangkat Pangkat min 1. Eh? Kan
3 dikali 1 per Setengah min 2. 1 maksudnya. Oh iya, iya. Ya, jangan ketinggalan setengahnya. Terus yang ini sekarang diturunin lagi pakai rumus itu pertama tadi. Berarti 3/2. Min 3/2 Min dikali 3/2 dikali min 2 ya Bu berarti. oh, betul sekali. X pangkat Dikali X min 2 min 1. Jadi ya, jadinya 3 kali setengah 3 kali setengah. Eh, Gimana ya Bu? Bentar. 3/2 udah. Oke. Oh iya. Ya kan 3 dikali setengah itu 3/1 ya kan. 3 kali 1, 1 kali 2 gitu. 3/2. X-nya pangkat berapa? Setengah Min dikurangi 1. 1/2 berarti ya? Ya, betul sekali. Min 3/2 kali min 2 jadinya plus berapa? Min 3/2 dikali min 2 itu baru saya hitung. Yang bulat kamu jadikan per 1 ya. Kalau ketemu perkalian seperti itu, yang bulat jadikan per 1 supaya gampang. Oh, jadi 3 ya Bu? 3, betul sekali. X-nya pangkat berapa? Pangkat 1. Eh? Min 3 Pak Bu. Min 3. Oke, nah ini X-nya kan pangkat minus semua tuh. Maka dia jadikan ke bawah ya, jadi 3/2 akar X ya, karena pangkatnya setengah nih. Min setengah dia pindah ke bawah. Kemudian karena setengah jadi akar ya. Plus ini min 3, jadi 3/X pangkat 3. Nah, udah selesai. Begitu. Paham ya? Jadi ini mereview sekalian yang pangkat-pangkat pecahan. Biasanya kalian yang kagoknya kalau pangkatnya pecahan nih, ya kan? Kalau bulat sih gampang. Kalau pecahan ini, ya kan? Nah, sekarang yang ini udah paham ya? Saya lanjut ya. Sekarang kalau soalnya atau Benjamin kamu udah dapat soal yang mau kamu tanyain? Belum Bu, saya mau kerjain dulu aja sendiri. Oke, nomor 3 nih. Kalau nanti kalian dapat soal, tentukan gradien garis singgung kurva fx sama dengan apa ya misalnya ya, x akar x min 2 per akar x pada titik berabsis berapa misalnya ya, 4 deh. Oke, kalau kalian dapat soal seperti ini, ditanya gradien garis singgung. Gradien garis singgung itu apa sih sebenarnya? Ya, siapa yang ingat? Gradien garis singgung itu apa? Gradien garis singgung. Apa dia? Apa Wira? Gradien Wira. Garis singgung. Itu adalah apa? Wira. Wira, kamu ada kan?
Wira atau Wira, Bu? Wira. Oke. Gradien apa, Wi? Gradien kemiringan, Bu. Kemiringan. Nah, kalau di topik kita ini, apanya fungsi? Kan kalau misalnya nih kalian punya kurva kayak gini nih. Nah, absis 4 itu misalnya di sini nih. Gradien itu, nah garis singgung itu kayak gini kan. Nah, kalian disuruh cari kemiringannya berapa nih, gitu kan. M-nya berapa. Nah, supaya kita dapat gradiennya, yang diketahui cuman kurva doang nih, persamaan kurva. Nah, cara mencari gradien gimana nih? Kalau gradien 2 titik diketahui, waktu SMP kita udah belajar, ya nggak? Y2 min Y1 per X2 min X1, ya nggak? Nah, sekarang kalau yang diketahui hanya fungsinya nih, fungsi kurvanya. Kemudian absisnya doang juga diketahui. Ditanya gradien, berarti kita harus kemana nih supaya dapat gradien? Jalannya kemana? Nyari apa? Kebayang nggak, Wira? Bentar, Bu, bentar. Suara saya ngelek-ngelek ya? Enggak, Bu. Enggak. Oh, enggak. Udah, dapat? Nah. Nggak tahu deh, Bu. Nggak tahu sih. Oke, ya udah saya ingetin lagi nih. Waktu awal-awal kita belajar turunan, ingat nggak? Saya menjelaskan ini loh. Ada kurva, kemudian ada titik A di sini, kemudian ada titik B di sini. Nah, titik A itu ada di X pertama nih, kemudian X kedua di sini B misalnya. Nah, gradien garis yang melalui titik A dan titik B, ini adalah rumusnya MAB, itu kan rumus gradien itu tadi yang saya sebutkan waktu SMP kan, kalau ada titik A dan titik B, itu adalah Y2 min Y1 per X2 min X1, ya nggak? Waktu SMP. Nah, kalau misalnya di sini A, berarti tingginya si A itu adalah FA, ya nggak? Kalau B itu nilai X-nya adalah B kecil, berarti di sini FB. Berarti di sini menjadi FB dikurangi FA dibagi B min A. Ya nggak? Ini rumus gradien nih. Tetapi yang ditanya adalah gradien garis singgung di titik yang berabsis A ini misalnya. Oke, berarti titik A ini kita dekatkan ke titik titik B ya. Kita dekatkan ke titik A. Dekat sekali sampai nempel. Maka nanti kita dapat garis singgung, ya nggak? Nah, berarti M titik A, nah ini karena B berimpit sama A, maka saya tuliskan A aja nih. Jadinya ini jarak antara titik X yang A ini sama X yang B ini, kita dekatkan ke 0 nih. Siapa yang kita dekatkan? Ya ini misalnya delta X-nya deh, yang kita limitkan ke 0 gitu ya. Oke, berarti ini udah pakai konsep limit nih. Nah, tulisannya gimana nih? Lim delta X mendekati 0, kemudian kan B-nya itu semakin mendekati si A nih. Berarti saya tulis di sini aja nih. F di sini A ditambah delta X, ya enggak? Karena kan ini si B semakin mendekati ke sini. Berarti delta X-nya berapa nih yang kita buat? Kalau semakin mendekati ke A, ya udah ini berarti ditambahnya semakin kecil gitu kan. Kemudian dikurangi FA dibagi karena B itu kita dekatkan ke
Jadi B ini kita ganti aja deh jadi A plus delta X ya. Ya nggak? Karena kan ini B-nya akan kita dekatkan ke A nih. Berarti dia menjadi A-nya nanti coret kan, karena ini A, ini min A. Jadi di sini delta X. Nah, perhatikan teman-teman. Ini adalah konsep apa tadi? Definisi apa? Kalau kalian ketemu lim, delta X mendekati 0, F A plus delta X min F A per delta X ini adalah definisi apa ya? Apa Wira? Turunan. Turunan. Ya. Nah, ini kan sama nih, perhatikan. Tim delta X mendekati 0 kan? Delta X itu siapa sih sebenarnya? Jarak antara titik A dan titik B. Jarak X-nya ya. Nah, ini kita limitkan ke 0. Artinya apa? Titik B itu kita gerakkan semakin dekat ke titik A. Nah, nanti garisnya yang tadinya garis yang melalui titik A dan B itu memotong kurva, sekarang jadi menyinggung ya. Jadi yang ini nih. Karena menyinggung, ya udah ini M-nya nanti jadi gradien garis singgung kan. Oh, ternyata bentuk limit delta X mendekati 0 FA plus delta X min FA per delta X itu kok sama dengan definisi turunan. Nah, berarti gradien itu adalah turunan pertama dari fungsi fx. Ini adalah f aksen x. Oke? Dengan x adalah 4. Jelas ya? Jadi ini udah kita dapat model gradien yang beda lagi sama waktu SMP. Nah, ternyata gradien itu adalah turunan pertama dari fungsi gitu ya. Kalau titiknya nggak diketahui, yang diketahui cuma fungsinya. Berarti langkah berikutnya gimana? Kita mencari turunannya berarti ya. Supaya dapat gradien kan. Kita cari f aksen x-nya nih. Oh, kok fungsinya masih begitu ya? Berarti kita cari fx-nya dulu nih. Kita tulis dulu ya. Fx sama dengan, saya tulis dulu deh, x akar x min 2 per akar x. Nah, diubah dulu fx-nya jadi apa nih? X akar x berarti x pangkat berapa? Berapa Fania? Fania ada kan? Ya, Bu. X akar X itu X pangkat berapa? X pangkat 3/2. Ya, betul sekali. Kemudian 2 per akar X berarti sama dengan 2X 2 setengah X min apa plus? min. Min, karena dari bawah ya. Oke, sekarang kita turunkan. F aksen X. Nah, kalau kita udah start mau pakai rumus, tuh pangkatnya mau kita turunin, jangan lupa diberi aksen. Jadi, hasil turunannya apa? 3/2 3/2 dikali X. 3/2 kurang 1. 3/2 kurangi 1. Terus, min? Min 2 kali min setengah. X min setengah min 1. Min 1. Oke, jadi sama dengan 3/2 tetap ya. Iya, X-nya pangkat berapa? setengah Setengah, betul. Terus min 2 kali min setengah? plus 1. Plus 1. Oke, karena ini 2-nya jadikan per 1 ya. 1 nggak usah ditulis, langsung. X pangkat berapa? Min 3/2. Min 3/2. Oke, karena min, maka saya turunkan ke bawah ya. Jadi ini 3/2 akar X aja ya, karena pangkatnya kan positif tuh. Kemudian plus, yang ini jadi 1/4 ya. 3/2 itu berarti X akar X ya. Kita kembalikan lagi ke soal aslinya ya. Nah, ini belum dapat nih. Jadi gradiennya adalah M sama dengan F aksen 4. Saat kita substitusi X-nya keturunannya menjadi 4, absis yang diminta di soal, kita ketemu M-nya gitu ya. Jadi gradien itu bentuk angka ya, bukan ada variabel X ya. Jadinya adalah 3/2 akar 4 plus 1/4 akar 4. Jadinya berapa nih, Lovia? Lovia.
Akar 4 berapa? Mana Rofia? Tahu. Oke. 3/2 kali akar 4 jadinya berapa? 3. 3. Oke. Terus yang ini plus? 1/8. Oke, ya udah. 3/8. Ini adalah gradiennya. Jadi, Itu bukannya ditambah, Bu? nah iya ditambah. Bingung di mana? Ini ditambah emang. Bisa gitu. Saya Saya tulis kira gini itu kalau aja. dikali. Kalau dikali jadi 3 kali 1. Oh, kalau saya kasih tanda kurung baru dikali nih. Tapi ini 8/3 bacanya. Oke. 8 lebihnya 1/8. 3 lebihnya 1/8. Oke. Bedain ya. Karena nggak ada titik di sini. Nggak harus 3-nya kali 8 gitu. Oh, dulu. nggak usah. Kayak gini juga udah boleh ya. Tapi kalau mau dijadikan 22/8 boleh. Ini juga boleh. Dua-duanya boleh. Oke. Oke, Bu. Oke. Jadi gradien garis. Bikin kesimpulan ya. Jangan lupa ya. Singgung kurva fx di titik dengan absis berapa? 4 adalah 3/1/8. Nah, atau 22/8 boleh. Jadi Lovia ini namanya pecahan murni, oke? 3/1/8 itu pecahan campuran. Nah, waktu SD. Apakah paham tentang gradien? Paham ya? Kita lanjutkan ya, contoh berikutnya lagi nih. Nomor 4. Kalau nanti kalian dapat soal sebuah mobil bergerak dengan persamaan geraknya memenuhi tulisan saya kebaca nggak ya? Memenuhi fungsi memenuhi fx jangan fx S ya, ST sama dengan 3T kuadrat min 2T plus 12 misalnya ya. Kemudian tentukan yang pertama kecepatan rata-rata mobil tersebut ini kurang ya, ada keterangan pasti ya, S dalam kilometer, kemudian T dalam jam. Kecepatan rata-rata mobil tersebut pada selang waktu misalnya dari 2 jam sampai 5 jam. Kemudian yang B, laju sesaat mobil tersebut
saat T sama dengan 4 jam. Oke. Nah, ini kayaknya soal tulisannya agak susah dibaca ya. Kalau misalnya soalnya seperti ini, yang ditanya kecepatan rata-rata nih, yang adil ya. Kecepatan rata-rata itu apa? Kalau di gradien tadi, nah ini yang mana? Yang atas ini apa yang bawah ini kira-kira? Samantha? Kecepatan rata-rata itu yang konsep gradien yang titik A, B masih jauh-jauhan ini, atau yang gradien yang pakai limit ini? Kira-kira menurutmu, Samantha? Kayaknya yang AB itu, Bu. Yang AB ya. Kenapa? Karena? Soalnya kayak nggak kayak rumus rata-rata gitu nggak sih, Bu? Rata-rata ya. Ini clue-nya di sini juga nih. Karena ada 2 waktu yang diberikan gitu. Ujung kiri, ujung kanan. Nah, berarti kita mengerjakannya itu memakai konsep yang gradien garis potong kurva gitu ya, jangan garis singgung. Berarti yang A itu adalah kecepatan rata-rata, itu lambangnya seperti ini. V ada garis di atasnya, itu adalah bacanya kecepatan rata-rata mobil. Itu adalah sama dengan delta S per delta T. Oke? Delta S-nya siapa? Berarti S5 dikurangi S2. Nah, berarti 5 dikurangi 2 gitu ya. Jadi kita perhatikan nih. Jadi di sini FB dikurangi FA gitu ya. FB dikurangi FA. Kenapa B duluan? Karena B yang lebih tinggi itu, yang lebih depan gitu ya. X-nya lebih gede. Nah, kemudian kita sudah ada fungsi S-nya nih. Kita hitung dulu S5 sama S2 ya. Hitung dulu sendiri-sendiri. S5 berarti kita masukkan 3 kali 5 kuadrat dikurangi 2 kali 5 plus 12. Sama dengan berapa nih? 25 kali 3 berapa? 75 ya? Benar nggak? 75 min 10 ya? Plus 12. Berapa? Sama dengan berapa? Tujuh bukan? Siapa yang udah itu? Enak, benar 77. Enak. Ya, Bu. 77 ya? Ya, Bu, 77. Oke. Kemudian kita hitung S2. Berarti 3 kali 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 ditambah 12. Sama dengan 12. 4 kali 3, 12. Dikurangi 4 ditambah 12. Min 4 ya? Salah kok. Min. Ini 12 tambah 12 ya, 24 ya. 20. Oke. Ya udah berarti P rata-rata adalah S5 itu 77 dikurangi S2 itu 20 dibagi 5 kurangi 2 itu 3. Nah, berapa nih? 57 ya? Bagi 3 berapa nih? Dapat ya? 1 19. Apakah benar? Benar? Jadi kecepatan
rata-rata mobil tersebut pada selang interval 2 sampai 5 adalah 19 km per jam. Pelan sekali nih mobilnya. Mobil Tronton. Tronton aja nggak segini ya. Oke, kemudian yang B. Laju sesaat. Nah, kalau laju sesaat, ini kira-kira konsep yang mana ya? M yang bawah apa yang atas? Pasti yang bawah ya. Karena apa? T-nya cuma 1 nih. Nah, jadi di sini juga iya nih, cuma A ya. Nih. Tuh. Berarti kita bisa langsung turunkan aja nih. Laju sesaat P, laju sesaat itu P ya. Itu sama dengan S aksen T. Nah, turunan dari fungsi jarak dengan T sama dengan yang ada di soal tuh 4. Nah, ini persis seperti gradien ya. Gradien garis singgung tuh. Gradien garis singgung itu adalah F aksen X dengan X adalah 4. Nah, di sini laju sesaat atau kecepatan sesaat itu adalah S aksen T dengan T-nya adalah 4 yang diketahui di soal. Berarti S aksen T itu adalah, kita turunkan aja nih, 2 kali 3 ya. Kalau bulat kalian pasti udah cepet nih. Kok S T ya? 6T doang ya. Oke, min 2. Oke. Kemudian V sama dengan S aksen 4 sama dengan ya udah 6 kali 4 dikurangi 2. Jadinya 22 ya. Nah, ini. Jadi ini karena ini kecepatan rata-rata, jadi di rata-rata dari perjalanan dari 2 jam sampai 5 jam gitu ya, rata-ratanya 19. Tapi yang ini saat dia di waktu yang keempat nih, 4 jam, saat 4 jam. Berarti ini kesimpulannya jadi titik 3 ini udah jadi, ini jadi ya. Jadi kecepatan sesaat saat T-nya sama dengan 4 adalah 22 km per jam. Ini lebih cepat ya di sini nih. Pas saat di sini nih lebih cepat. Berarti ada daerah yang lebih lambat ya, karena rata-ratanya 19 km per jam. Apakah paham? Contoh tentang pergerakan sebuah mobil. Jelas ya? Oke. Apakah kalian sudah nemu soal yang mau ditanya? Silakan kalau ada soal yang mau ditanyakan. Ya? Mungkin sudah. Saya ada, Bu. Oh, oke. Dari latihan turunan fungsi aljabar ya tugas. Soalnya apa? Kayaknya sih soalnya gampang, Bu, tapi saya nggak ngerti aja, Bu. Soalnya itu yang di KY sama dengan 2x pangkat 2 min 3x tambah 1. Itu semuanya per x kuadrat tambah x. Maka Y itu ya. Aksen. Iya, ya absen. Oke. Saya nggak ngerti caranya gimana. Ini kan pecahan ya. Nah, kan kita punya rumus nih. Rumus yang pertama itu kalau Y sama dengan AX pangkat N nih. Ini polinom biasa. Rumus yang kedua itu kalau Y sama dengan U kali V. U ini ya.
bukan X. Ini perkalian dua fungsi. Nah, rumus yang ketiga itu kalau Y sama dengan U per V. Nah, berarti ini masuk yang mana? Ya, rumus ketiga ya. Nah, jadi ini pakai rumus ketiga. Pakai rumus pecahan. Nah, berarti ada U, ada V. U-nya yang mana? Yang atas. U-nya berarti 2x kuadrat min 3x plus 1. Berarti U aksennya berapa? Turunin coba. 4x, Bu. 4x terus? Min 3. Oke. Sekarang yang V-nya. V sama dengan yang bawah ya. X kuadrat plus X. Turunin coba. V aksen sama dengan? 2 tambah 1 ya. 2x jangan lupa. Oh, ya, Plus 1. Plus 1. Oke. Nah, habis ini jangan lupa dikali silang. Supaya ingat ya rumusnya ya. U aksen dikali V, kemudian U dikali V aksen. Nah, kita silangkan supaya nanti nggak keliru saat menuliskan di rumusnya ya. Y aksen itu adalah U aksen dikali V plus kok plus kan pecahan ya, min. Min U dikali V aksen per V kuadrat. Nah, seperti ini rumusnya. Kan di optionnya, di pilihannya juga pecahan kan? Ada kuadratnya kan penyebutnya? Iya, Bu. Ya. Nah, kita masukkan sekarang. U aksen siapa? 4x min 3. Dikali V x kuadrat plus x min U-nya siapa? 2x kuadrat min 3x plus 1 dikali V aksen. Jangan keliru ya. Jangan keliru. Pokoknya ini petunjuk. Jadi tanda kali silang. Per V kuadrat. Ya udah, V-nya dikuadratin aja nih. Gini aja, nggak usah diurai ya. Nah, yang atas tinggal kali pelangi, oke? Paham ya? Bisa lanjutin sendiri. Ngerti, Bu, ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Oke. Pokoknya clue-nya itu antara ini, kamu bikin rangkuman rumusnya tuh deketin meja tuh, pokoknya ini patokannya gitu ya. Rumus keempat itu siapa? Yang Y sama dengan A kali yang ada GX-nya itu ya. Pangkat N. Gitu. Ini clue-nya supaya nggak bingung nanti. Nggak kelamaan ya, kan waktunya cuma 70 menit tuh. Ada lagi? Kalau soalnya kayak gini nih, misalnya saya pakai lembar baru ya. Kalau misalnya nanti kalian dapat soal nomor 7 ya. Y sama dengan 5x kali 2x min 3 pangkat 5. Kemudian kalian dapat lagi Y sama dengan 5 akar 3 2x min 3. Nah, nomor 7 sama nomor 8, ini rumus yang dipakai sama apa beda? Nasya, kamu dengar suara Ibu? Iya, Bu. Oke. Nomor 7 sama nomor 8 nih, kira-kira rumus yang dipakai sama apa beda, Nasya? Sama. Sama, yakin? Kamu Beda ya, Bu. Enggak, kenapa? Alasannya apa ya? Kalau yang 7 itu pakai rumus yang perkalian biasa, bukan sih, Bu? Oke, ini U kali V. Kalau yang nomor 8? Itu baru pakai yang rantai ya. Oke, GX pangkat N. Nah, begitu ya analisanya ya. Nah, ini numpuk nih. V-nya, V aksennya itu pakai yang A kali GX pangkat N. Oke? Karena dia pangkat 5 ya, kan kita nggak mungkin jabarin pangkat 5. Benar ya? Jadi teman-teman kalau kalian nanti di soal lihat
Nih kok ada X-nya nih selain yang di pangkat atau di dalam akar ya. Di luar akar tuh kok ada variabel X, itu pasti kalian gunakan U kali V. Tapi kalau yang di luar cuman angka doang, ya udah ini U kali V nggak dibakali pakai, dia sebagai nilai A. Oke ya, paham ya? Tapi kalau ada variabel X nggak bisa nih 5X jadi A. Nah, itu adalah konstanta. Paham ya membedakannya ya? Jangan terjebak pokoknya. Ya udah, ini yang nomor 7 ini kita ambil nih U-nya siapa? 5X. U aksen siapa? 5. V-nya siapa? 2X min 3 pangkat 5. Nah, V aksennya siapa? Kita pakai yang rumus keempat nih. A-nya nggak ada 1, berarti 5 langsung turun nih. 2X min 3 berpangkat 4 berpangkat 1 kan? Dikali, jangan lupa turunan dari 2X min 3 nih. 2. Berarti 2 kali sama 5 nih. 10. 2X min 3 pangkat 4. Nah, tinggal masukkan nih. Y aksennya apa? Kali silang ya. U aksen kali V. U dikali V aksen yang terakhir. 5 dikali 2X min 3 pangkat 5 plus ya kalau perkalian 5X dikali sama 10 kali 2X min 3 pangkat 4. Nah, gitu. Jadinya adalah 5, yang ini tetap nih 2X min 3 pangkat 5, yang ini 5 kali 10, 5X tambah P kali 10 ya. 50X. Nah, 2X min 3 pangkat 4. Udah, ini jadi gitu. Kalau yang nomor 8 ini langsung aja pakai rumus yang ini ya. Ini. Berarti 5 A-nya nih, kemudian N-nya berapa nih? 1/3 ya. 1/3. Kemudian 2X min 3 pangkatnya 1/3 dikurangi 1. Jangan lupa. Kemudian dikali sama Q aksen ya. 2X min 3 dikurangin 2. Nah, jadinya ini 2 dikali 5 dikali 1/3. Berarti 10/3 ya. 1/3 dikurangi 1 berapa? 2X min 3 pangkat min 2/3. Nah, kemudian karena min, berarti dia dioper ke bawah nih, 3. Akar pangkat 3 di sini 2X min 3. Pangkatnya 2 ya, yang atas sini pangkat di sini dalam akar. Kemudian per 3-nya jadi pangkatnya siapa. Selesai. Oke? Apakah sudah paham? Apa masih ada yang mau bertanya lagi? Saya rasa sih sudah. Nanya soal, Apa Wira? boleh nanya soal nggak? Boleh, boleh. Berlatihan. Apa Wira? Apa ini ada fx sama dengan fx sama dengan Fx sama dengan 1 min 2x kuadrat itu dalam kurung kuadratnya gini. Di dalam. iya. Nah, Terus? kali akar Oh, oke. Akar 2x pangkat 3 min x pangkat 3. 2x Pangkat 3. pangkat 3. Iya. Min 3. Terus itu di pangkat 3 semua. Dipangkatin 3 semuanya. Ini, gini. Iya, dikurungin. Nah, Udah. Terus tentukan f aksen 1. Oke, nah ini sama kayak nomor 8 apa nomor 7 Wira? Kayak nomor 7. Ya, betul sekali. Pakai UP ya. Nah, kita ambil U-nya nih. U-nya yang mana? Yang depan pasti ya. 1 min 2x kuadrat. U aksen berapa Wira? Min 4x, jangan lupa minnya ikut ya. P-nya siapa?
P-nya adalah 2X pangkat 3 min 3 berpangkat 3 per 2 ya. Ini kalau nggak ada angkanya, ini ada angkanya 2 sebenarnya. Nah, yang 3 ini dari di atas. V aksen, nah ini pakai rumus keempat ya. A-nya 1, nggak usah ditulis, berarti 3 per 2 turun nih. Nah, 2X pangkat 3 min 3, pangkatnya 3 per 2 dikurangi 1 ya, jadi 1/2 ya. Nah, kalau langsung boleh, bisa, boleh. Nah, sekarang jangan lupa dikali silang nih, U aksen kali V, V aksen kali U. F aksen X sama dengan min 4X dikali. Ini saya tetap tulis kayak gini ya, 2X pangkat 3 min 3, pangkatnya 3 per 2. Plus ya, karena perkalian 1 min 2X kuadrat dikali sama 3 per 2, 2X pangkat 3 min 3 pangkat setengah. Nah, yang ditanyakan F aksen 1. Jadi saya nggak sederhana ini, saya langsung ganti X-nya min 1 ya. Plus 1. Ini min 4, karena dikali 1. Kemudian di sini masukkan nih. 1 pangkat 3, ya udah 1, berarti tetap 2 ya. Min 3 nih. Pangkat 3 per 2. Plus 1 min 1 pangkat 2, 1, berarti ini min 2 tetap. Nah, kali 3 per 2. Kemudian yang belakang ini 1 pangkat 3, ya 1, berarti 2 min 3 pangkat 1/2. Nah, tinggal dihitung Mira. Oke? Bisa lanjutin? Bu, tapi bukannya ini Bu, apa? Itu yang di V aksen harus kaliin 2X pangkat 3 min 3 aksennya. Iya, untung Dewi ngingetin. 6X ya? 6X Iya, nih. 6X. Oke. Berarti 6X di sini kuadrat, Bu. 6X kuadrat. pangkat Bu. 3. Oke, pangkat 3 ya. Oke, berarti di sini dikali 6 ya. Karena 1 pangkat 2. Oke, benar Wira. Tinggal dilanjut ya. Bu Helen. Ya apa, Nasya? Itu kan kalau dikali jadinya kan 18X pangkat 2 per 2. Itu boleh jadi 18 bagi 2, 9X ini. pangkat 2 nggak, Bu? Nah. Itu kan? Oh iya. Oke, Bu. Bu, maaf, salah soal apa yang min 3-nya min X? Min 3-nya? Yang di soal awal. Oh, di sini X. Iya, jadi 6. Jadi kan di situ berarti 6X kuadrat min 1. Ini X. Ini X. Ini X. Berarti ini min 1. Min 1. Oke. Ini X ya. Ini 1 ya berarti ya. Ini X. Berarti ini min 1. Ini jangan dicoret, berarti nggak bisa ya. Karena jadi 5 ya. Ini min 1. Berarti di sini 6 min 1. Nah, begitu. Nggak bisa dicoret, Nasya. Ini 5 soalnya. Oke? Oke, Bu. Oke. Sama itu saya akhirnya nggak nemu hasil akhirnya. Saya beda sama serius? Kayak mau apa ngecek sama ibu dulu. Oh, oke. 2 min 1. Nih 1 ya. Berarti min 4. Ini min 1 nih. Plus. Min aja ya. Min 1. Min 1. Ini min 1. Nggak usah ditulis ya. Min aja. 3 per 2 dikali 5. Berarti 15 per 2 ya. Kemudian ini min 1. Oh, kok min 1? Ini salah. Ini tadi X ya? Ini tadi 1.
Nah, ini 1. Udah, jadinya ini. Jadinya ini 2 kali min 4, min 8. Min 8, min 15 per 2. Berapa? Min 23 ya? Ada nggak? Min 11 11,5 ya? Benar? Nah, iya, itu benar. Tapi saya namanya beda, Bu. Oh, oke. Tapi ada nggak yang ini? Siapa tahu saya yang Ada, Bu, salah. itu jawabannya. Oh, oke. Oke. Udah? Kamu cek lagi bagian mana yang keliru ya. Jadi nanti terus ingat-ingat Oke, Bu. tuh. Makasih, Bu. Ingat-ingat nanti saat ulangan kamu harus teliti lagi di bagian mana tuh yang kamu suka keliru. Oke? Oke, teman-teman masih ada lagi yang mau bertanya enggak? Kalau enggak saya tutup. Bu Ellen, saya mau Boleh, nanya apa? soal Samantha. dari tugas. Oke, sebentar. Apa soalnya, Samantha? Fx sama dengan 3/2x dikurang akar x per 3x kuadrat. Ya, itu yang 3/2x itu x-nya di bawah, Bu. Oh, oke. X-nya di bawah. Yang ditanya? Yang ditanya itu dx per dy-nya. Oh, itu kebalik ya. Harusnya dy per dx ya. Ini adalah y aksen. Oke? Kebalik saya tuh. dy per dx ya. Dx per dy nggak ada. Adanya dy per dx. Oke. Berarti ini fx-nya atau f aksen x sama ya. Jadi fx itu sama dengan y. Oke? Fungsi f itu sama dengan fungsi y. Nah, jangan bingung. Berarti di sini fx itu diubah dulu jadi apa nih? Kalau 3/2x jadinya apa? Ayo. Samantha. 3/2x jadinya apa? 3 kali 2x. No, 3/2x pangkat min 1. Ya. Yang naik ke atas variabel ya, konstanta nggak boleh ya. Nanti dia fungsinya jadi A, oke? A-nya adalah 3/2. Paham ya? Bukan 6 ya. Hati-hati ya sama saya. Min, yang ini jadinya, yang belakang jadinya apa? Akar X per 3x kuadrat. Jadinya ikuti cara yang di depan tadi. Sorry. Mau Jadi akar x per 3 x min 2 bukan, Bu? Angkanya dipisah ya. 1/3 sama. 1/3 dipisah. Dia sebagai A. Kemudian X-nya yang akar itu pangkat setengah. Yang X pangkat 2 itu dari bawah naik ke atas. Nah, paham, Samantha? Paham, Bu? Oke, ya udah nanti kalau sampai ini udah bisa ya lanjutin ya. Bisa nggak lanjutin sendiri? Saya coba dulu. Oke. Setengah dikurangi 2 berapa? Saya cek dulu nih. Setengah dikurangi 2 berapa nih? Min setengah. Setengah dikurangi 2, 2-nya jadikan per 1. Oke. Terus caranya gini, 2 dikali min 2. Yang depan itu yang pecahan tetap nih. Kemudian yang belakang itu 2 dikali min 2. Jadinya min 4/2. Gitu, Samantha? Jelas? Oke, Bu. Jelas. Nah, jadinya min 3/2 ya. Oke. Nah, kamu tinggal turunin.
Ini A-nya 3/2, N-nya -1. Yang ini A-nya -1/3, N-nya yang -3/2 ya, Samantha ya. Paham ya? Paham, Bu. Oke, masih ada lagi kah pertanyaan? Eko? Bis pertanyaannya? Belum ada sih, Bu. Belum ada. Oke, Bendy? Oh, belum kayaknya, Bu. Oke. Habis ini terus jangan lupa dikerjakan itu ya. Dikerjakan tugasnya. Ingat deadline-nya jam 10, jangan molor-molor nanti kalian nggak bisa submit. Setidaknya kalian biar tahu bayangannya. Oh, nanti soalnya seperti itu model-modelnya itu ya. Oke, saya stop ya. Sudah jam 6. Kalian perlu mandi dan makan kan.